Selamat berjumpa di channel Yuliarto Joko Putranto. Teman-teman, saat ini saya berada di suatu kawasan hutan yang mungkin kalau orang-orang kehutanan akan tahu nih. Ini kita berada di Gunung Balak ya Pak? Ya. KPH Gunung Balak. KPH Gunung Balak, register 38. Register 38 Lampung. Ada sejarah panjang, kalau orang kehutanan mungkin sebagian sudah pada tahu sejarah Gunung Balak ini. Pak Idi Bantara, Kepala Bpdas HL West Kampung ini menemani saya, dan Pak Idi nanti akan cerita sedikit lah mengenai Gunung Balak ini. Dari awal ya, dari awal sampai sekarang. Pak Idi silakan Pak Idi. Ya, terima kasih Pak Yuliarto. Kita hari ini di register 38 Gunung Balak, tepatnya di Desa Grimulyo. Ini adalah kawasan hutan lindung. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Yuliarto, ini sejarah panjang sejak 68 ya, tahun 68 itu sudah ada masuk kelompok tani dari Jawa, istilahnya penjarahan. Tahun 72 bentrok besar, kemudian ada pengusiran sebagian, dan tahun 84 itu dipindahkan semua, ditransmigrasikan, dan dilakukan kegiatan rebosasi, Abdi Manunggal rebosasi, dan berhasil dengan sono keling dan hijau semua, tidak seperti dalam rangka melindungi danau Wai Jepara atau dam Wai Jepara. Itu sebenarnya sebuah kawah vulkanis yang sekarang jadi dam Wai Jepara namanya, untuk mengairi di Lampung Timur. Nah, dari situ mulai 84, 85, 83 terjadi bentrok lokal, kemudian 98 bentrok nasional. Semua yang sudah pernah di sini balik. Seluruh sono keling yang hasil AMR itu dibabat habis. Kemudian pergerakannya satu, bagaimana melepas kawasan menjadi lahan milik. Dan itu perjuangan itu terus berjalan sampai 2017 besar-besaran di demo di kantor gubernur, di kehutanan. Ininya sama, bagaimana melepas kawasan. Maka kami 2018 mempelajari karakter bentroknya. Kemudian 2019 kami juga mencari sisi bagaimana supaya bisa ketemu sama kawan-kawan di sini. 2020 Februari baru kami prolog awal, bagaimana ketemu kawan yang memiliki hobi yang sama. Saya menitip dari teman-teman pedagang jagung, pedagang obat, kemudian teman penyuluh, saya nitip kalau ada yang punya hobi tanaman. Kemudian ketemulah namanya Mas Anto, almarhum sekarang, itu memiliki induan yang namanya alpokat ini, Siger Sibatu Ratu Puan, sertifikatnya namanya Ratu Puan. Ini alpokat genetik Desa Grimulyo, asli di sini. Saya langsung tertarik karena ada karakter yang berbeda, terutama di bentuk buah. Kalau matang kulitnya kuning, kemudian buahnya selalu begini, bergerantungan, bukan satu tangkai tapi seperti rambut lah gitu ya, dari atas ke bawah. Buahnya lebih cepat, kemudian volume buahnya lebih banyak, sehingga ini menarik untuk dikembangkan. Kemudian kawan ini almarhum mau ngajak teman, ada 9 orang yang berminat, dan hanya 15 hektar awal. Padahal itu kami clearkan bulan September. Anggaran sudah habis, pelaksanaan sudah habis. Terus kami revisi 2020. Kami revisi dari perjalanan, rapat-rapat pas Covid kan. Jadilah RHL ini 15 hektar dengan bentuk yang nyebar ya, 15 hektar bukan ngumpul tapi hektar, jalan lagi 500 meter, hektar, 2 hektar begitu. Saya putuskan bentuk seperti nggak apa-apa. Jalankan, ya memang ini rehabilitasi dari daerah yang bermasalah. Dengan alpukat ini apa sih tujuannya, pemohonan alpukat? Tidak juga. Supaya ini kita bisa ngobrol enak dulu. Ngobrol enak supaya encer, pikiran kita tenang, hati tidak saling curiga antara kita, supaya kita ngembangkan yang lain. Nah sekarang sudah berkembang, sudah ditanam 1.200 hektar, swadayanya lebih dari 750, jadi sudah 2.000 hektar. Kemudian sudah berkembang lagi, sekarang mintanya pala, durian, jadi RHL sudah variasi sekarang. Dan ini sudah full dikelola masyarakat. Swakelolanya tipe 4, 100% oleh masyarakat, pembibit juga masyarakat. 2 tahun ini sudah menghasilkan bibit kurang lebih 1 juta, dikembangkan oleh 183 petani pembibit rumah tangga. Kalau dinilai rupiah ya kurang lebih antara 10 sampai 20 miliar selama 2 tahun. Jadi impact dari RHL.
Jadi ternyata kita dapat anugerah di BPDAS ini dengan alpukat ini. Sekarang daerah-daerah yang bercita-cita untuk melepas kawasan sekarang sudah tidak lagi mempermasalahkan tentang status, tapi bagaimana hasil. Nah ini bagus sekali, sehingga dia punya moto begitu. Yang penting menikmati walaupun tidak memiliki. Motonya teman-teman di sini begitu. Jadi yang penting dan sudah terbukti. Maka dengan sebenarnya bukan hanya di sini, setelah Girimulyo ini mau, hampir seluruh kawasan hutan lindung PTN itu mau juga. Ya sudah, kita diplomasi dengan alpukat ini menyelesaikan seluruh kawasan hutan yang terbuka, yang masih konflik, dan sekarang sudah berkembang, bukan hanya alpukat. Ada pala, kami nanam sudah 2000 hektar, kemudian pinang sudah barusan 2 tahun saya hitung sudah 1 juta lebih tanaman. Jadi sudah berkembang luar biasa. Ya intinya adalah bagaimana masyarakat diberi kepercayaan, jadikan aktor, sehingga dia sekarang yang mengembangkan juga bagaimana kalau misalnya tahun ini kita punya program RHL, udah nyampaikan ke agen-agen kelompok Gapoktan, sudah selesai semua lahan. Yang memetakan dia, yang mendetailkan anggotanya dia, kita tinggal mendampingi fasilitasi kegiatan. Gitu. Luar biasa ya teman-teman ya, sejarah Gunung Bala ini ya, luar biasa. Dan sekarang endingnya ya Pak Edi ya, endingnya ini luar biasa juga ya, dengan diplomasi alpukat ini. Pak Edi bisa pertama tentu mengenal masyarakat di sini dengan alpukat ini, berkomunikasi, kemudian membaur gitu kan, terus diajak gitu kan, diajak untuk bersama-sama sejahtera gitu kan. Iya, hutan tetap terjaga. Terjaga ya. Wibawa hutan juga naik Pak, artinya dulu sejarah sebelum tahun 2020 instansi kehutanan atau aparat kehutanan masuk ke wilayah ini sulit untuk ketemu petani atau aparat, karena memang tidak mau mereka ketemu. Belum ketemu solusinya gitu ya. Nah, saling curiga. Nah, sekarang sudah saling percaya. Semoga tahun 2023 nanti sudah panen kurang lebih 1000 ton. 2024 sudah 20.000 ton. 2025 itu sudah di atas 40.000 ton. Waduh. Nah, itu sudah nilai kok dengan asumsi harga 10.000 udah paling tidak udah 400 miliar. Harga sekarang metik begini Pak 25.000 di sini. Di sini ya. Sekarang. Jadi kok diasumsikan 25 udah triliun Pak. Jadi hutan yang menghasilkan nilai rupiah dengan vegetasi ternyata itu jauh lebih diterima oleh masyarakat dan dijaga hutannya. Pak Edi, kalau Gunung Bala itu sebenarnya luasnya berapa sih Pak? 22.000 hektar. 22.000 hektar. Ya, satu kesatuan itu 22.000 hektar. Jadi 22.000 itu ya awalnya ya terjadi konflik itu ya? Ya, 22.000 itu sekarang faktanya lapangan existing ini ada jagung dan ubi kayu. Tidak ada lain, sama pemukiman. Ada 4 desa di dalam kawasan. Ada 9 desa yang masuk di pinggir-pinggir kawasan, tapi lokasinya masuk sebagian hutan. Nah itu fakta, dan sudah tidak ada lagi yang namanya pohon kayu sisa hutan lindung, sudah tidak ada lagi. Tapi pohon-pohon yang sisa alam ya, seperti merbau, merbau, kelapa itu masih. Jadi kalau berbicara satuan landscape, ya tanamannya campuran Pak. Alpukat belum nampak. Ya. Terus dengan adanya alpukat ini, sebagian besar masyarakat yang ada di situ mau ya? Sudah, jadi sekarang berkembang, sudah maunya tidak hanya alpukat, ada kelengkeng, ada matoa, ada pala, ada kelengkeng, durian. Sekarang sudah berkembang Pak, jadi tidak semua alpukat. Tapi kok alpukat dia hanya mau satu jenis ini aja, jenis lokal, asli Lampung. Pak Edi, kalau di kalangan rimbawan itu kan, mungkin orang melihat alpukat itu kan komoditas perkebunan gitu ya. Ya, hortikultura. Hortikultura ya. Gitu ya. Terus kita kan melakukan rehabilitasi hutan, pemulihan fungsi kawasan hutan. Ya. Nah, terus ke depan ini pengembangan komoditas ini nanti akan seperti apa? Dikembangkan menjadi sistem apa nanti yang supaya kira-kira hutannya juga bisa meningkat lah gitu fungsinya. Baik Pak Juli, kalau berbicara tema dan krisis yang tertuang di dalam media saat ini Pak ya, bahwa akan ada krisis pangan dan lain-lain. Kemudian tema kehutanan juga produktivitas tapak tahun 2023 yang dicanangkan oleh Bu Menteri itu kan
prioritas tapak. Jadi kita sudah melangkah duluan. Tahun 2020 sudah kita mulai. Atau mungkin jadi inspirasinya dari sini mungkin ya? Saya tidak tahu, tapi itu pas sekali, mungkin ya pas-pas lah ya gitu. Jadi saat ini kalau kita bicara memanage hutan, itu sebenarnya tidak tepat kalau menurut saya. Hutan ya hutan, ini kan ladang di dalam kawasan. Jadi yang disebut hutan lindung, hutan P kurang lebih 500.000 hektar itu isinya ladang, kopi, ubi kayu, jagung. Sebenarnya saya di dalam kawasan, tapi yang saya hadapi ada problem dari kehidupan. Sumber penghidupannya yang menjadi masalah. Nah ini sudah terlanjur, kecuali kami babat hutan, saya jadikan alpukat. Nah itu mungkin saya nggak setuju juga. Tapi ini adalah berpuluh tahun tetap aja ladang jagung, ladang ubi kayu tetap terus. Nah ini kita kalau ada vegetasi apapun yang penting pohon, saya pikir nggak ada masalah. Di dalam definisi kehutanan juga hutan ada itu kan kumpulan pohon. Nah alpukat saya pikir nggak ada masalah. Bahkan justru dua fungsi, Pak. Ya. Untuk ke depan apakah mungkin ada komoditas lain Pak yang mungkin di mix gitu ya menjadi sistem agroforestry? Oh betul. Sudah yang rencana seperti itu ya? Ada, yang sudah dikerjakan teman-teman sudah. Jadi alpukat, bawahnya ada kacang koro, ada talas yang sudah jalan. Kemudian daerah ketinggian ada kapulaga, ada cabai Jawa. Jadi sudah berkembang terus inovasi itu dan memang mengikuti pasar ya. Dan teman-teman petani jauh lebih menangkap informasi lebih cerdas. Jadi ada peluang dia udah duluan. Jadi kita hanya membantu satu pohon aja, dia jauh lebih besar. Contoh alpukat ini, bantuan pemerintah hanya 3 tahun ya Pak Yuliarto, RHL itu hanya 11.600.000. Setelah saya hitung, teman-teman ngasih kompos lebih banyak, ngerawat itu kurang lebih 31.300.000. Berarti kan justru partisipasi justru lebih besar. Nah, makanya peran penting dari pengelola lahan ini justru saya menjadi kunci ya. Kalau itu diperankan betul, tapi dengan pendampingan. Tanpa pendampingan juga dia harus mengadministrasikan anggaran kan tidak tahu. Ternyata bisa, semua bisa. Di Lampung semuanya begitu. Ya. Jadi tahap berikutnya nanti mungkin perlu ya dipikirkan ya pengembangan. Nah, nanti ini sudah mulai. Paling enggak teman-teman sudah mulai uji pasar di Kramat Jati. Dia harga lumayan tinggi, 32.000 di sana. Kemudian sudah mencoba juga pasar ke Bali, ke Surabaya. Ini kreatif teman-teman. Nah itu dalam rangka proses penyiapan di saat 2023, 2024 meledak, itu bagaimana upaya sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemudian sudah kami juga ngobrol, kok nanti harganya sampai jatuh, namanya produksi melimpah, konsumen kan sama saja. Dia udah siap 5.000 aja nggak masalah. Oh kalau 5.000 nggak ada masalah, saya juga percayalah itu akan laku. Di nasi bungkus juga 5.000. Mendingan alpukat juga, sekali waktu ada nasi bungkus, ada alpukat. Kok 5.000 misalkan sekilo. Jadi nggak ada masalah sudah. Mungkin juga perlu dipikirkan ya nanti apa sih teknologi pasca panen. Betul. Gitu ya. Nah kami didampingi Institut Teknologi Sumatera, Pariwisata, Koperasi Lampung Timur, Dinas Pariwisata Provinsi. Jadi yang terlibat sekarang ini bukan BPDAS. Sebenarnya BPDAS hanya nanam sebenarnya Pak ya. Tapi yang masuk ke sini sudah luar biasa Pak. Jadi banyak instansi yang membantu. Setelah ada pancingan ini ya. Jadi kreativitas masyarakat itu membuat kepercayaan lembaga lain juga masuk. Apalagi Institut Teknologi Sumatera itu sudah sebagai laboratorium lapangan. Karena di sini juga ada gua vulkanis, ada batuan vulkanis menurut ahlinya. Katanya tertua di dunia, Pak. Di dunia hanya 3. Di Hawaii, Korea, dan satunya di Indonesia. Dan ini baru terungkap, Indonesia baru terungkap ini. Setelah ada akses, ada komunikasi. Ya. Padahal udah lama sebenarnya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Edi. Jadi teman-teman dari apa yang disampaikan Pak Edi ini testimoni ya, bukan Pak Edi bukan menceritakan orang lain, itu menceritakan dirinya sendiri. Testimoni bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lindung atau RHL itu dengan pendekatan diplomasi apa saja ya, dengan diplomasi alpukat yang kita kembangkan sekarang ini ternyata membuat seperti ini titik awal itu menjadi bisa terjadi gitu ya. Cair lah, kita ngobrol cair ya. Kemudian konflik yang tadi yang sekarang